Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Rodiah dari PHI 4C akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang bertema pembukaan dan penutupan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalau saya bilang selamat pagi, semuanya jawab pagi gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Baik, saya akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama teman-teman. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alaikatin sholihah. Lahumul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan banyak manfaat. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kelihatannya hari ini banyak yang tidak masuk ya teman-teman. Pertama yaitu Tasya hadir, Kenzo, Aliba, Sania ini sakit ya. Barokah, Cantika, Devina, Mbak Devina ini sakit lagi. Alvaro, Krista, Mbak Bilkis, Arbeni, Mbak Zulaikah, Mas Alfred, Mas Marcel hadir. Mas Marcel sakit ya. Mas Lino hadir. Mbak Uma hadir. Mbak Nadine sakit, Mbak Nadine ini. Dan Mbak Tinem ada gak? Sakit. Semoga teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini karena sakit, semoga diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari selanjutnya bersama-sama. Sedikit motivasi dari saya ya teman-teman. Jadi di dunia ini penuh dengan orang baik, maka jika kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah kamu salah satu di antaranya. Sebelum mulai pembelajaran, sebagai penguat ingatan teman-teman, saya akan mengingatkan kembali materi kemarin yaitu tentang surat Atim dan hadis tentang silaturahmi. Baik teman-teman, materi sekarang yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tema yang pertama yaitu mana iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Rasul dan sifat mustahil, sifat wajib dan mustahil. Dan yang ketiga yaitu tujuan diutusnya Rasul. Baik, mana iman tersendiri yaitu meyakini, mempercayai adapun Rasul secara bahasa berarti utusan, sedangkan secara istilah Rasul adalah seseorang laki-laki yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu darinya untuk disampaikan kepada umatnya.
Selain Rasul ada juga Nabi. Nabi merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, iman kepada Rasul adalah meyakini dan membenarkan Nabi dan Rasul utusan Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menasihati, membimbing, dan menjaga kemurnian akidah manusia sehingga dapat selamat dunia dan akhirat. Perintah beriman kepada Rasul dijelaskan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran juz 3 ayat 179, bahwa jumlah-jumlah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi dan rasul ada banyak. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa jumlah rasul adalah 315, sementara jumlah nabi adalah 124.000. Namun jumlah yang wajib kita imani dengan terperinci hanya 25 orang. Semenjak Rasulullah SAW hingga hari kiamat, Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul lagi. Dengan demikian, jika ada yang mengaku sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, orang itu adalah sebagai pembohong. Adapun nama-nama Nabi dan Rasul yang harus diimani oleh umat Islam, yang pertama yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Zulkifli, Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Tema yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Di sini sifat-sifat Rasul ada dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Seorang Rasul berasal dari golongan manusia sehingga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Misalnya lapar, haus, keinginan untuk berkeluarga, mengantuk, lelah, bahagia, sakit, dan lainnya. Sifat itu disebut sifat jaiz Rasul. Rasul juga memiliki maksum, artinya terjaga dari dosa. Artinya seorang Rasul merupakan manusia yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Pada diri Rasul terdapat sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib harus ada pada diri Rasul. Adapun sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib Rasul tersebut. Sifat mustahil tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Berikut sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil Rasul. Sifat wajib mustahil. Sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan sifat mustahil Rasul juga ada 4, yaitu kizib, khianah, kitman, dan baladah. Sidik di sini artinya jujur atau selalu benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan wahyu, dan fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil Rasul di sini adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul. Kizib yang artinya dusta atau bohong, sedangkan khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Hitnan yang artinya menyembunyikan, dan baladah yang berarti bodoh. Tema yang ketiga yaitu tentang tujuan diutusnya Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi bukan tanpa tujuan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah kepada Allah harus sesuai petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk bagi umat manusia melalui kitab-kitabnya. Kitab Allah berisi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa perintah, larangan, peringatan, kabar gembira, dan lainnya. Rasul merupakan orang yang menerima wahyu dari Allah. Rasul bertugas menyampaikan isi petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Rasul akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat manusia tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat pada wahyu tersebut. Tugas utama seorang Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya. Rasul menyampaikan pesan agar umat manusia selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan dan selainnya. Rasul diberi tugas untuk menyampaikan berita gembira atau buruk sebagai peringatan agar manusia terhindar dari keburukan.
Rasul sebagai penyempurna akhlak manusia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu pemaparan materi pembelajaran hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau tidak paham dengan materi yang saya paparkan, bisa ditanyakan. Baik teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan 5 soal untuk teman-teman yang sudah saya siapkan. Bagi yang menjawab, yang saya tunjuk ya. Soal yang pertama untuk Mbak Tinem. Apa saja sifat-sifat wajib dari Rasul? Ya, ada 4 ya Mbak ya. Sidik, amanah, tabdik, dan fatona. Soal yang kedua untuk Mas Alibar. Kidib adalah termasuk sifat titik-titik Rasul. Kidib termasuk sifat apanya Rasul gitu? Apa? Ya, sifat mustahil. Soal yang ketiga yaitu untuk Mas Alvaro. Apa arti dari sifat mustahil Rasul baladah? Apa Mas? Bodoh ya, artinya bodoh. Soal yang keempat untuk Mbak Umah. Apa tugas utama seorang Rasul? Tugas utama seorang Rasul itu apa gitu? Ya, betul, tugas utama seorang Rasul itu ya. Soal yang kelima, apa makna dari iman kepada Rasul? Untuk Mas Kenzo. Ya, apa Mas Kenzo? Makna dari iman kepada Rasul? Ya, maknanya itu ya. Baik teman-teman, saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.